Perkenalkan, saya Muntas, NIM 104-18013 akan menjelaskan proses karakterisasi DNA genom SARS-CoV-2, yaitu virus penyebab coronavirus disease 2019, serta implikasinya terhadap asal dari virus tersebut, juga jenis reseptor binding yang dimilikinya. Informasi yang saya peroleh adalah berdasarkan jurnal yang tertera pada slide presentasi. Karakterisasi virus dilakukan dengan metode Next Generation Sequencing pada sampel cairan bronchoalveolar lavage, yaitu cairan yang diperoleh dari dalam paru-paru pasien. Sampling dilakukan terhadap 9 pasien rawat inap, yang 8 diantaranya baru saja mengunjungi pasar seafood Huanan di Wuhan, di mana pasar ini merupakan suatu pasar yang menjual hewan non-akuatik seperti burung, kelinci, dan hewan lainnya untuk dikonsumsi. Sedangkan seorang pasien lainnya baru saja menginap di salah satu hotel dekat pasar tersebut. Dari total 9 pasien ini, 5 diantaranya diuji oleh Chinese Center of Disease Control and Prevention, yaitu CDC, untuk dilakukan pengujian terhadap 18 jenis virus dan 4 bakteri. Sedangkan 4 pasien lainnya dilakukan pengujian oleh lembaga sequencing genom bernama BGI atau Beijing Genomics Institute terhadap 5 virus dan 1 bakteri. Seluruh sampel yang diujikan dari kedua lembaga tersebut menunjukkan hasil negatif terhadap patogen yang diujikan. Artinya, penyakit tersebut disebabkan oleh patogen baru yang belum pernah menginfeksi manusia sebelumnya. Proses sequencing yang dilakukan oleh BGI dan CDC melalui tahapan yang berbeda, di mana pada BGI sequencing, sampel terlebih dahulu dilakukan reverse transcription untuk menghasilkan cDNA, yang mana akan dilakukan sintesis second strand, menghasilkan synthetic double-stranded DNA, kemudian diamplifikasi dengan PCR menghasilkan DNA library. DNA ini kemudian didenaturasi dan disirkularisasi menjadi circular single-stranded DNA. Kemudian dilakukan rolling circle amplification menghasilkan DNA nanoballs yang akan dilanjutkan dengan DNA nanoball sequencing menghasilkan genome sequencing data. Data ini lalu dilakukan sequence alignment terhadap database nukleotida lokal dan protein non-redundant yang dimiliki oleh beberapa coronavirus yang pernah dipublikasikan. Sedangkan pada CDC sequencing, sampel terlebih dahulu diekstraksi RNA virusnya menghasilkan viral RNA, kemudian baru di reverse transcription menghasilkan cDNA. Lalu dihasilkan dsDNA dan DNA library yang kemudian akan disequencing menjadi data. Di mana data ini merupakan data genom virus yang akan diassembly atau dirakit menjadi assembled genome. Kemudian, assembled genome ini akan dikonfirmasi menggunakan Sanger sequencing menjadi genom yang telah dikonfirmasi. 10 sequence genom virus yang diperoleh dari 9 pasien ini menunjukkan lebih dari 99,98% kemiripan satu sama lain, sehingga dapat dipastikan bahwa penyakit dengan gejala pneumonia tersebut disebabkan oleh virus yang sama. Melalui analisis filogenetik, didapatkan bahwa ternyata virus ini memiliki kekerabatan yang lebih dekat dengan virus SARS yang terjadi pada kelelawar, yaitu sebanyak 88% dibandingkan dengan virus yang menyerang manusia, yaitu SARS-CoV sebesar 79% dan MERS-CoV sebesar 50%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa virus ini kemungkinan besar berasal dari virus kelelawar yang kemudian bermutasi hingga dapat menginfeksi manusia. Kemudian dilakukan homology modeling untuk melihat binding protein yang dimiliki oleh virus tersebut sehingga bagaimana dia bisa menginfeksi manusia. Diperoleh bahwa jenis binding protein yang dimiliki oleh virus ini ternyata memiliki kemiripan yang sangat tinggi dengan yang dimiliki oleh virus SARS, yaitu ACE2. Sedangkan virus MERS memiliki jenis binding protein yang bernama CD26. Hal tersebut menunjukkan bahwa virus baru ini memiliki struktur reseptor binding yang serupa dengan milik SARS-CoV. Hanya saja terdapat perbedaan variasi residu asam amino yang disebabkan oleh mutasi genetik. Selain kedua implikasi tersebut, hasil sequencing ini juga sangat berperan penting terhadap diagnostik COVID-19 yang akan dijelaskan berikutnya. Tes diagnosa primer untuk COVID-19 adalah uji asam nukleat. RT atau reverse transcription PCR didesain untuk mendeteksi adanya SARS-CoV-2 yang melibatkan reverse transcription dari RNA SARS-CoV-2 menjadi untai cDNA atau complementary DNA, diikuti oleh amplifikasi dari bagian spesifik cDNA. Berdasarkan genom virus SARS terkait, ditemukan bagian sequence gen RDRP pada open reading frame ORF, gen E atau envelope protein gen, dan gen N atau gen protein nukleokapsid. Gen RDRP dan gen E keduanya memiliki sensitivitas tinggi saat dideteksi, di mana gen N sensitivitasnya lebih rendah.
The United States Centers for Disease Control and Prevention atau CDC menggunakan one-step real-time RT-PCR atau QRT-PCR. Langkahnya antara lain supernatan kultur sel yang mengandung tipe coronavirus disediakan oleh University of Hong Kong Research Laboratories. Sampel respirasi diambil dari pasien pada suatu rumah sakit, kemudian dilakukan ekstraksi RNA. Ekstraksi ini dilakukan dari sampel klinis dengan sistem 96 mAg-NA, lalu ditambah pada master mix yang mengandung NFW, primer forward dan reverse, pewarna fluofrequencer, dan mix reaksi. Kemudian di-load pada PCR thermocycler dan mesin dijalankan. Selama QRT-PCR, pewarna fluofrequencer yang terpisah menghasilkan sinyal fluorescence. Sinyal terdeteksi oleh thermocycler dan progres amplifikasi terekam secara real-time. Sekuens pewarna yang digunakan oleh Guan et al. Adalah black hole, Quencer 1, atau BHQ1 dan fluorescence amidite atau FAM. Reaksi ini terjadi kurang lebih 45 menit dan dapat dilakukan dalam 96 plat well di mana setiap well-nya mengandung sampel berbeda ataupun kontrol dan harus terdapat kontrol negatif dan positif untuk menginterpretasikan hasilnya. Berikut adalah gambar posisi relatif gen amplikon target pada SARS coronavirus dan genom 2019 novel coronavirus. Terdapat bagian gen RDRP, gen E atau envelope protein gen, dan gen N atau gen protein nukleokapsid. Gen RDRP dan gen E keduanya memiliki sensitivitas tinggi saat dideteksi di mana gen N sensitivitasnya lebih rendah. Berikut juga dipaparkan tabel dari primer dan probes atau pewarna real-time RT-PCR 2019 novel coronavirus dapat dilihat sekuens dari gen RDRP, gen E, juga gen N, serta konsentrasi yang digunakan per reaksinya dalam penelitian dari jurnal terkait. Sensitivitas berdasarkan virion virus corona, yaitu virion preparasi dikuantifikasi oleh real-time RT-PCR, digunakan supernatan sel yang telah dimurnikan. Virion preparasi dikuantifikasi oleh real-time RT-PCR, menggunakan transkripsi in vitro RNA kuantifikasi, dihasilkan 5,2 kopian gen E dan 3,8 kopian gen RDRP. Dapat dilihat pada gambar bagian A dan B, yaitu dua grafik teratas. Digunakan basic RT-PCR, diperoleh gen S sebanyak 3,2 RNA kopian per reaksi dan gen RDRP sebanyak 3,7 kopian per reaksi. Selanjutnya, sensitivitas berdasarkan transkripsi RNA identik dengan target novel coronavirus 2019, reaksi direplikasi berakhir di konsentrasi sekitar endpoint di preliminary dilution eksperimen, dihasilkan LOD dari replikasi sebesar 3,9 kopian per reaksi gen E dan 3,6 kopi RDRP assay. Terlihat pada grafik C dan D, yaitu dua grafik terbawah, di mana keduanya mendekati 95% hit rate 2,9 kopian per reaksi. Selanjutnya, diskriminasi 2019 novel coronavirus dari SARS coronavirus dengan assay RDRP berdasarkan SARS-CoV RNA bisa digunakan sebagai kontrol positif. RDRP mengandung dua pewarna, yaitu pewarna yang direaksikan dengan SARS-CoV dan 2019 novel coronavirus, serta probe tambahan yang hanya bereaksi dengan 2019 novel coronavirus. Kedua pewarna yang direaksikan tersebut menghasilkan LOD yang sama pada setiap target virus. Specific probe RDRP SARS RP2 mendeteksi hanya 2019 novel coronavirus RNA transkrip, namun tidak SARS-CoV RNA. Pada deteksi range untuk SARS terkait coronavirus dari kelelawar, untuk menunjukkan assay dapat mendeteksi kelelawar terkait SARS berhubungan dengan virus lainnya, digunakan gen E untuk tes 6 kelelawar yang sampelnya berasal dari kotoran. Tes spesifitas, konsentrasi pada seluruh sampel ditentukan oleh spesifik real-time RT-PCR dan in vitro transkripsi standar RNA yang didesain untuk kuantifikasi viral load. Selanjutnya adalah jurnal mengenai metode diagnosa lain, yaitu Amplicon-based Minion sequencing of SARS coronavirus 2 and metagenomic characterization of nasopharyngeal swabs from patients with COVID-19. Faktor risiko bawaan diketahui dapat memperburuk penyakit COVID-19. Sebuah studi kasus di Cina mengidentifikasi bahwa ditemukan keberadaan mikroorganisme lain pada pasien positif COVID-19. Sehingga diperlukan pengembangan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi patogen primer dan infeksi lain agar dapat memberikan peluang intervensi pada pasien yang dicurigai atau dikonfirmasi COVID-19.
Pada jurnal ini dijelaskan mengenai dua mekanisme gabungan yang sedang dikembangkan untuk diagnosis infeksi COVID-19. Yang pertama adalah teknik amplikon spesifik. Teknik ini memungkinkan pelacakan kontak potensial, epidemiologi molekuler, dan studi evolusi virus. Teknik yang kedua adalah teknik metagenomik. Teknik ini mampu mengidentifikasi virus SARS coronavirus 2 dan patogen lainnya yang berkontribusi terhadap infeksi sekunder yang memperparah gejala COVID-19. Teknik metagenomik ini menggunakan metode SISPA atau Sequence Independent Single Primer Amplification. Teknik ganda ini sangat relevan dengan SARS coronavirus 2 dalam penilaian tingkat mutasinya dan untuk mendeteksi kemungkinan rekombinasi dengan virus corona manusia lainnya, serta berperan dalam pengembangan vaksin dan antivirus COVID-19. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai sistem berbasis amplikon. Pada sistem ini, primer dirancang agar genom SARS coronavirus 2 bisa diamplifikasi tepat 1000 fragmen berurutan dan berpasangan dengan sekitar 200 pasang basa overlap untuk memungkinkan perakitan urutan dari amplikon data. Primer dipilih berdasarkan wilayah lestari dari 17 genom. Untuk mengetes apakah primer bisa menghasilkan amplikon, RNA dimurnikan dari isolat SARS coronavirus 2. RNA ini digunakan sebagai template untuk sintesis cDNA diikuti oleh PCR menggunakan primer dari urutan gen lestari. Akan dihasilkan 30 amplikon yang mencakup genom SARS coronavirus 2 dan diurutkan menggunakan metode Minion. Gambar A pada slide merupakan diagram skematik genom SARS coronavirus 2 dengan ilustrasi posisi amplikon, dan gambar B adalah validasi dan analisis sequencing amplikon hasil isolasi RNA dari sel vero pasien yang terinfeksi SARS coronavirus 2. Lanjut ke sistem metagenomik. Sistem ini menggunakan proses amplifikasi SISPA, Sequence Independent Single Primer Amplification. Sequence kemudian dipetakan agar memberikan informasi tentang identitas asam nukleat yang ada dalam sampel. Sequencing metagenomik generasi selanjutnya sudah mulai dikembangkan oleh Illumina yang tidak hanya mampu untuk mendeteksi keberadaan beberapa jenis virus corona, tetapi juga berbagai patogen pada sampel yang kompleks. Penggunaan kedua metode ini diperkirakan dapat mendiagnosa positif COVID-19 lebih cepat sekitar 10 jam. Urutan genom virus sangat penting untuk mempelajari adaptasi virus dan epidemiologi molekuler. Analisis metagenomik juga menyediakan verifikasi keberadaan genom virus serta keberadaan mikrobiom pada pasien positif COVID-19. Halo teman-teman, aku Amanda. Aku akan membahas mengenai LAMP assay yang menjadi metode alternatif untuk diagnosis COVID-19. Seperti yang kita ketahui, banyak negara yang telah mengusahakan pencegahan penularan virus, yaitu dengan menyediakan diagnosis dini COVID-19. Chinese and American Centers for Disease Control and Prevention atau CDCs pada awalnya menggunakan Real-Time Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR sebagai molekular assay. Namun, RT-PCR sendiri memiliki kekurangan. Oleh karena itu, diusulkan metode alternatif yang bernama LAMP assay, teman-teman. Kekurangan dari RT-PCR sendiri adalah metode ini membutuhkan alat spesifik yang mahal dan analis yang sangat terlatih, membutuhkan sekitar 4-8 jam untuk prosesnya. Selain itu, tekanan keuangan juga menjadi tantangan sehingga menghambat penyebaran tes diagnosis secara RT-PCR. Sedangkan RT-LAMP dihipotesiskan sebagai metode yang cepat, cost efektif, dan sederhana yang dapat diaplikasikan dalam waktu yang cepat dan dilakukan oleh pengguna dengan pelatihan terbatas. Namun, perlu diketahui bahwa tujuan RT-LAMP adalah bukan untuk mengukur infeksi secara kuantitatif, melainkan sebuah tes positif atau negatif sederhana untuk mendeteksi atau konfirmasi secara cepat. RT-LAMP memiliki 8 situs rekognisi pada sequence target. Terdapat 6 primer total yang digunakan pada RT-LAMP, yaitu 2 primer loop yang berfungsi untuk mempercepat amplifikasi dan efisiensi deteksi, 2 inner primer dan 2 outer primer yang sama-sama berfungsi untuk mengenal 6 situs dalam DNA target. Berikut ini adalah ilustrasi mengenai tahapan-tahapan yang ada pada RT-LAMP. Pertama-tama, FIP menempel pada template atau annealing dan terjadi ekstensi menggunakan polimerase dengan aktivitas penggantian atau displacement. Contohnya, biasti polimerase yang akan menggantikan produk
yang didapat dari FIP oleh reaksi ekstensi berhubungan dengan primer F3. Selanjutnya, ekstensi terjadi menggunakan BIP dalam produk FIP dan bukan pada templat DNA karena sudah diganti oleh sintesis DNA yang berhubungan dengan primer B3. Reaksi ini menghasilkan produk dengan struktur dumbbell-like yang esensial untuk LAMP dalam menjalankan amplifikasi isotermal karena struktur loop selalu single-stranded dan dapat ditempel atau annealing oleh FIP dan BIP. Struktur formasi loop ini mengeliminasi tahap denaturasi yang mana esensial dalam PCR untuk mendapatkan single-stranded DNA dan juga menjalankan reaksi siklik antar struktur dumbbell-like dan produk komplementernya, menghasilkan produk yang terelongasi dengan berbagai copy sequence target yang dihasilkan.